Pelatih Harimau Malaya, Peter Kwiatkowski tidak hanya ingin Malaysia lolos ke Piala Asia 2027, tetapi juga bertekad untuk menjadi juara grup di turnamen tersebut. Ini menunjukkan tujuan yang mulia dan kepercayaan diri yang luar biasa dari Kwiatkowski. Untuk mencapai tujuannya, Kwiatkowski menekankan pentingnya membangun momentum, menciptakan kejutan, dan menampilkan permainan yang meyakinkan. Fokus terdekat Harimau Malaya saat ini adalah pertandingan persahabatan melawan Singapura dan Palestina. Kedua pertandingan ini penting bagi Kwiatkowski untuk mengidentifikasi kelemahan dalam permainan Harimau Malaya. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Kejayaan tidak bisa dibeli, takdir pun tidak bergantung pada biaya yang dikeluarkan untuk memborong 5 pemain scam keturunan, yang juga merupakan pemain impor dari klub yang terlalu percaya diri. Kita sabar menunggu untuk melihat tim nasional yang sudah kehilangan citra negara Malaysia. Mereka hanya menang sorak tetapi martabat tergadaikan. Proyek Akademi Mohtar Dahari menjadi sia-sia karena tidak ada tempat bagi mereka di tim nasional. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut pada kehancuran. Hebat, Peter. Berani menghadapi tantangan. Kami akan selalu mendukungmu demi negara Malaysia. Bagi saya, pelatih yang bagus untuk menangani Malaysia dari luar adalah Kim Pan-gon, bukan Kwiatkowski. Alasannya di era Kim Pan-gon dia tidak terlalu banyak menggunakan pemain keturunan dari tim luar untuk mengangkat nama Malaysia. Kim Pan-gon hanya menggunakan pemain lokal dan naturalisasi dari klub-klub di Malaysia untuk memajukan nama Malaysia. Ini berbeda dengan pelatih sekarang yang terlalu banyak menggunakan pemain keturunan dari luar dibandingkan dengan pemain lokal yang sudah ada. Yang dulu berbeda dengan yang sekarang, setiap orang memiliki cara dan strategi yang berbeda. Jujur, saya rasa andai kita tidak ada pemain yang dimiliki Harimau Malaya sekarang, mustahil kita bisa menang melawan Vietnam, apalagi lolos ke Piala Asia. Menurut saya, sudah sepantasnya dan sesuai dengan kebutuhan tim nasional untuk memiliki pemain-pemain yang lebih baik dari pemain lokal. Tentu saja juara grup. Kalau tidak jadi juara grup, tidak akan lolos ke Piala Asia, ada-ada saja. Maksud pelatih adalah menjadi juara grup di Piala Asia nanti, bukan di grup kualifikasi. Lakukan yang terbaik, pelatih dan tim, untuk memajukan tim Harimau Malaya. Kami ingin membantu, tapi tidak tahu caranya. Kami hanya bisa bermain di kampung. Hebat, ada perubahan yang positif, ada indikator kinerja utama dalam pekerjaan. Sebelumnya, hal ini tidak pernah ada di pelatih dan FAM. Mereka seenaknya saja mau menang, kalah seri, lolos atau tidak lolos. Secara kasar, bekerja tanpa itu sama saja dengan makan gaji buta. Itu baru target yang profesional, pasti timnya akan jadi mantap. Semua harus berada di level yang tinggi, bukan lolos di ujung tanduk. Nasib. Jika ada tim yang seri atau kalah bisa pergi ke babak selanjutnya. Untung sabut timbul. Jika batu tenggelam. Saya sudah berkali-kali melihat keadaan seperti itu. Sudah pasti timnya tidak mantap, apalagi mau ke final. Sulit untuk diucapkan, itu cuma mimpi. Cita-cita yang tinggi harus diiringi dengan tingkat permainan yang berkualitas di semua aspek. Setiap pemain harus menampilkan peran yang luar biasa untuk menjadi juara grup dan lolos ke Piala Asia. Jika tidak, harapan hanyalah harapan yang tak pernah terwujud. Malaysia, pemain impor tidak tertarik untuk bergabung. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan anak lokal. Malu kalau harus bilang Malaysia pergi ke dunia. Lihatlah cermin dulu. Kita ini orang Asia, bukan orang Eropa. Tidak jadi juara grup. Memang tidak layak untuk kejuaraan Piala Asia. Tapi kalau di Piala Asia ingin juara grup, boleh saja asalkan jangan bertemu tim-tim yang terlalu kuat seperti Jepang, Iran, Irak, Korea, Australia, Arab Saudi, Qatar, atau Uzbekistan. Kalau bertemu tim lain, masih bisa saja. Tapi kalau di setiap grup masih ada tim kuat, jangan berharap bisa juara grup. Kasihan para pemain keturunan yang berkumpul semua. Kalau buah berangan itu harus dibeli, tapi kalau berangan-angan itu gratis. Melawan Singapura dan Palestina lebih baik tidak usah. Melawan Indonesia dan Thailand baru seru, bos. Lolos pun beruntung, nanti akan bertemu pertandingan yang sebenarnya. Semua negara sudah menggunakan cara ini, yaitu pemain keturunan yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam 5-10 tahun. Ini adalah berita baik. Tetapi pemain lokal yang berbakat juga harus terus diasah demi masa depan. Sekarang, sepak bola sudah menjadi olahraga hiburan, bukan lagi sekedar olahraga untuk bersenang-senang. Jangan mengundurkan diri nanti di Piala Asia 2027, tapi kalau mau mengundurkan diri, masih terlalu dini. Masuk putaran kedua Piala AFF saja tidak mampu, apalagi mau jadi juara Asia. Setengah-setengah jadi juara grup. Lebih baik jadi juara Piala Asia sekalian kan? Itu baru semua rakyat Malaysia bangga. Juara grup itu apa-apaan, bukan dapat piala juga, tidak perlu dibanggakan. Aduh, pikirkan lolos dulu secara langsung, satu persatu. Setelah lolos dan dapat undian, barulah bisa menargetkan juara grup, tergantung siapa lawannya.